warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Yunita SSIM Biomed. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Kekhususan saya adalah dari Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler. Saya sudah menjadi dosen di FKIK Unip dari tahun 2018. Selama menjadi dosen tersebut, saya sudah menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dari mulai pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal pengajaran, saya sudah memperbaharui beberapa dokumen pengajaran seperti penulisan buku ajar. Beberapa di antaranya saya bawakan di sini. Yang ini juga sudah diterbitkan secara nasional dan memiliki ISBN nasional. Lalu kemudian dalam hal penelitian dan pengabdian juga pelaksanaan serta publikasinya juga sudah diterbitkan dalam beberapa jurnal baik internasional bereputasi maupun nasional bereputasi. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan memperlihatkan salah satu aktivitas yang dilakukan di modul metabolik endokrin. Modul ini memang modul utama yang diampu oleh Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler. Pada modul ini salah satu aktivitas yang diperlihatkan dalam video pembelajaran adalah mengenai diskusi kelompok tersebut akan disajikan sebuah kasus yang kemudian akan dibahas secara beramai-ramai dengan melibatkan mahasiswa yang memang prosedurnya sudah baku di fakultas. Nanti ada ketua kelompok, kemudian ada anggota kelompok mahasiswa yang akan berdiskusi, kemudian ada juga sesi feedback dari narasumber yang kemudian narasumber akan mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan proses diskusi yang sudah berlangsung. Sehingga aktivitas ini sudah student based learning dan juga berdasarkan kasus dan OBE. Ikut saya tampilkan video pembelajaran pada modul tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemicu 3 modul metabolik endokrin dengan tujuan pembelajaran yang utama adalah memahami metabolisme karbohidrat dan patofisiologi diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah menginterpretasi data sebagai dasar untuk diagnosis penyakit metabolik endokrin. Skenario kasus yang akan kita gunakan pada pemicu ini seperti yang sudah teman-teman semua terima, yaitu ada seorang perempuan yang berusia 60 tahun, ibu rumah tangga, dan seorang pensiunan datang ke rumah sakit dengan keluhan poliuri, pandangan kabur, rasa haus meningkat, fatigue, dan hiperhidrosis. Kondisi tersebut dialaminya sejak 1 bulan terakhir. Menurut pengakuan pasien, awalnya kelelahan jarang dirasakan, namun lama-kelamaan semakin sering muncul. Dan saat melakukan aktivitas ringan dan dirasakan terus-menerus. Kemudian di situ juga teman-teman sudah menerima ada data hasil pemeriksaan fisik, kemudian termasuk data analisis glukosa darah, kemudian profil lipid termasuk HbA1c, HDL, LDL, dan fungsi urea ginjal serta kreatinin. Data laboratoriumnya. Kemudian pasien diberikan terapi obat diabetes oleh dokter keluarga karena keluhan tidak membaik. Kemudian ia dirujuk ke RS berdasarkan keterangan pasien yang mengeluhkan berat badannya mengalami kenaikan selama 1 bulan terakhir sebanyak 3 kg. Berat badan pasien yang diingat pasien sekitar 54-55 kg dan saat ini 58 kg. Meskipun selera makan kurang, merasakan edema pada kedua tukainya yang bersifat hilang timbul dan wajah pucat menurut keluarganya. Baik, itu pemicu kita pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin langsung saya serahkan ke ketua kelompok. Baik, terima kasih kepada Bu. Ya. Selanjutnya saya akan next terminologi. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan terminologi, silakan mengangkat tangannya. Baik, kepada pasien yaitu hiperhidrosis yang saya temukan di buku Kamus Kedokteran Dorlan edisi 31, yang artinya adalah kelainan kelebihan keringat akibat adanya stimulasi dari reseptor kolinergik di kelenjar eksokrin. Terima kasih atas kesempatan Ibu. baik, bagi rekan-rekan modul, ada yang ingin mengajukan terminologi lagi? Baik, kepada saudara Faris dipersilakan. Baik, terima kasih ketua. Saya izin menambahkan terminologi yang kedua yaitu poliuria, yang saya dapatkan dari Kamus Kedokteran Dorlan edisi 31, yang artinya yaitu sekresi urin yang berlebihan. Terima kasih ketua.
Baik, terima kasih pada saudara Faris. Bagi rekan-rekan modul, apakah ada yang ingin mengajukan terminologi lagi? Baik, kepada saudara Ali dipersilakan. Baik Ketua, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk mengajukan terminologi yaitu FATIBU yang saya dapatkan di Dorlan edisi ke-31 yang terminologinya adalah keadaan meningkatnya tidak nyamanan dan menurunnya efisiensi akibat pekerjaan yang berkepanjangan atau yang kronis. Baik, terima kasih pada saudara Alin. Bagi rekan-rekan modul, apakah ada yang ingin mengajukan terminologi lagi? Baik, pada saudara Lutfi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua. Di sini saya izin untuk menyampaikan terminologi yaitu tentang konstipasi, yaitu evakuasi feses yang jarang atau sulit. Ini saya dapatkan pada Kamus Dorlan edisi 30. Baik, terima kasih atas pendapat terminologinya. Bagi rekan-rekan modul, apakah ada yang ingin mengajukan terminologi lagi? Baik, jika dirasa sudah cukup, dilanjutkan ke identifikasi masalah. Baik, bagi rekan-rekan modul, apakah ada yang ingin mengajukan identifikasi masalah? Dipersilakan. Baik, kepada saudari Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua izin untuk menambahkan identifikasi masalah, yaitu hiperhidrosis atau berkeringat banyak merupakan masalah sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Wulan. Bagi rekan-rekan modul, apakah ada yang ingin mengajukan identifikasi masalah? Baik, kepada saudari Gita dipersilakan. Terima kasih Ketua, izin mengajukan berat badan turun, termasuk masalah kesehatan sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Baik, terima kasih kepada saudari Gita. Apakah ada yang ingin mengajukan identifikasi masalah? Baik, kepada saudari Vira dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua, saya ingin mengajukan identifikasi masalah, yaitu cepat lelah merupakan masalah kesehatan sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Baik, terima kasih atas pendapat identifikasi masalahnya. Apakah ada yang ingin mengajukan identifikasi masalah? Baik, pada saudara Dimas dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai identifikasi masalah yang kita temukan, yaitu buang air kecil banyak yang sering atau biasa disebut poliuri yang merupakan daftar masalah pada kesehatan sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Dan saya ingin menambahkan lagi yaitu kurang selera makan yang juga terdapat di daftar masalah kesehatan sistem endokrin, metabolisme, dan juga nutrisi. Terima kasih atas kesempatan itu. Baik, terima kasih pada saudara Dimas. Apakah ada yang ingin mengajukan identifikasi masalah lagi? Baik, jika dirasa sudah cukup, apakah identifikasi masalah ini dirasa sudah cukup? Cukup. Baik, jika sudah cukup, dilanjutkan ke analisis masalah. Baik, bagi rekan-rekan modul yang ingin mengajukan analisis masalah, dipersilakan untuk menjelaskan analisis masalah tersebut. Baik, pada saudari Karen dipersilakan. Baik, jadi untuk analisis masalah yang saya ajukan yaitu di mana wanita 60 tahun dicurigai dia memiliki gangguan fungsi kelenjar tiroid, di mana nantinya itu mengganggu terjadinya penurunan sekresi T3 dan T4. Nah, di mana penurunan sekresi T3 dan T4 ini akhirnya mengakibatkan penurunan metabolisme basalnya, sehingga kalorinya itu disimpan menjadi lemak, akhirnya mengalami kenaikan berat badan seperti yang pada dipicu, dan juga di mana nantinya orang ini akan mengalami tidak menghasilkan energi dan panas sehingga mengalami intoleransi dingin serta kelelahan, juga menurunnya mortalitas GI tract-nya sehingga mengalami konstipasi seperti pada pemicu. Lalu untuk edemanya sendiri ini juga diakibatkan dari penurunan sekresi T3 dan T4-nya, di mana dia akan mengalami penumpukan asam hyaluronik. Akhirnya asam hyaluronik ini mengikat air, akhirnya menumpuk di tungkainya. Lalu juga dari penurunan T3 dan T4 ini akhirnya terganggunya stimulasi dari TSH. Ketika stimulasi TSH terganggu, terjadi peningkatan, akhirnya dia mengganggu ekspresi dari glukosa 6-fosfat dan juga fosfoenol pirufat karboksisinase, akhirnya mengalami peningkatan ekspresinya, lalu akhirnya memicu peningkatan glukosa pada hati, akhirnya mengakibatkan hiperglikemia
nantinya hiperglikemia ini mengarah pada DM tipe 2. Lalu juga ketika seseorang mengalami DM tipe 2, akhirnya dia tercurigai mengalami neuropati perifer yang mengakibatkan seseorang ini mengalami hiperhidrosis. Dari hiperglikemia ini bisa dilihat juga nantinya akan mengalami glukosuria, di mana glukosanya berlebih pada urin. Ini akan mengganggu diuresis osmotiknya, akhirnya mengalami poliuria. Ketika seorang mengalami poliuria atau BAK yang berkepanjangan, akhirnya akan menimbulkan dehidrasi, akhirnya menimbulkan kompensasi, yaitu berupa polidipsi atau rasa haus yang berlebihan agar memenuhi kebutuhan cairannya. Lalu pandangan kabur juga dicurigai didapat dikarenakan hiperglikemia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saudari Karen. Bagi rekan-rekan modul, jika ingin mengajukan analisis masalah lagi, dipersilakan. Baik, pada saudari kita dipersilakan untuk mengajukan analisis masalah. Baik, Ketua, terima kasih sebelumnya. Saya setuju untuk analisis masalah yang tadi diajukan oleh Karen. Saya sekedar menambahkan terkait dengan analisis masalah. Jadi dijelaskan bahwa hiperglikemi itu terjadi karena peningkatan produksi glukosa di hati. Sedangkan di sumber yang saya dapatkan ada juga tambahan lagi mekanismenya bahwa stimulasi dari TSH itu dapat menurunkan sekresi dan sintesis dari insulin sehingga terjadinya penurunan dari aktif glukosa. Selain itu terjadi juga resistensi insulin yang disebabkan karena peningkatan dari hormon leptin. Kemudian bagaimana mekanisme terjadinya gangguan penglihatan pada pasien itu terjadi karena ketika pasien mengalami DM maka terjadi gangguan permeabilitas vaskular pada arteri kecil yang ada di retina sehingga terjadi leakage di pembuluh darahnya, keluarnya cairan sehingga terjadi akumulasi cairan pada retina sehingga terjadinya gangguan pada penglihatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembali kepada Ketua. Baik, terima kasih atas pendapat saudari kita. Jika ada yang ingin mengajukan pendapat mengenai analisis masalah tersebut, dipersilakan. Baik, jika dirasa sudah cukup, apakah bisa dilanjutkan ke pertanyaan terjadi? Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan terjadi. Bagi rekan-rekan modul yang ingin mengajukan pertanyaan terjadi, dipersilakan. Baik, kepada saudari Safira, dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua. Pertanyaan saya adalah jelaskan metabolisme karbohidrat. Ini lebih tepatnya buat katabolisme, mungkin saya katabolisme karbohidrat. Baik, terima kasih Ketua. Baik, terima kasih pada saudari Safira. Bagi rekan-rekan modul, ada yang ingin mengajukan pertanyaan terjadi, dipersilakan. Baik, kepada saudari Kemalayu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ketua. Saya ingin mengajukan pertanyaan terjadi, yaitu jelaskan patofisiologi dari diabetes mellitus. Baik, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ike. Bagi rekan-rekan modul, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan terjadi lagi? Baik, kepada saudara Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Ketua. Saya izin menyampaikan pertanyaan tergaring, yaitu jelaskan interpretasi data pasien fungsional. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih kepada saudara Dimas. Bagi rekan-rekan modul, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan terjadi, dipersilakan. Baik, kepada saudari Karen, apakah ingin mengajukan pertanyaan terjadi? Cukup. Baik, jika dirasa sudah cukup, dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin langsung saja ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan terjaring yang kemudian kita peroleh dari diskusi kali ini. Kemudian memang patofisiologi dari diabetes mellitus ini tidak mungkin bisa dipahami kalau kita tidak memahami dengan baik bagaimana metabolisme dari karbohidrat itu sendiri, gitu ya. Terutama di sini adalah bagian dari proses reaksi katabolisme karbohidrat. Ada berapa reaksi katabolisme karbohidrat? Ada 4. 4. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif asam pilfat. Berarti kalau untuk glikolisis substrat reaksinya apa? Glukosa. Produknya
Asam pirufat. Pada reaksi yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, substratnya apa? Asam pirufat. Produknya? Asetil koenzim A. Tahapan selanjutnya yaitu siklus Krebs. Benar ya? Siklus Krebs. Pada siklus Krebs, substrat reaksinya apa? Asetil-CoA. Jadi memang dalam hal ini glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif asam pirufat dan siklus Krebs ini adalah bagian inti dari reaksi katabolisme karbohidrat. Kemudian ada yang terakhir, pada reaksi ini dipanen sejumlah tertentu ATP ya yang kalau respirasinya berlangsung secara aerob maka panen ATP ini akan sangat besar pada reaksi ini. Reaksinya disebut transfer elektron. Pada reaksi transfer elektron ini terjadi perubahan mekanisme dari senyawa-senyawa antara yang dihasilkan dari proses katabolisme sebelumnya sehingga terbentuk ATP yang kemudian ATP ini dinyatakan sebagai kurs gitu ya, energi yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seluler. Jadi di sini sebenarnya adalah gambaran dari metabolisme karbohidrat seperti yang tadi muncul pada pertanyaan terjaring mengenai katabolisme karbohidrat. Sebenarnya reaksi metabolisme ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang disebut dengan katabolisme, ada juga yang disebut dengan anabolisme, ada juga yang disebut dengan antibolisme. Kalau pada reaksi katabolisme karbohidrat, di sini ada bagian-bagiannya. Jadi tidak hanya glikolisis, tetapi juga ada yang namanya glikogenolisis, ada juga heksasamonofosfat, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, dan ada reaksi fosforilasi oksidatif. Jadi tidak hanya seperti yang kita tahu misalnya glikolisis atau kemudian siklus Krebs dan kawan-kawan yang masuk ke reaksi katabolisme, tetapi juga ada yang namanya glikogenolisis. Jadi artinya kalau di sini adalah pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa yang lebih sederhana. Nah, kemudian untuk reaksi anabolisme ada yang disebut dengan glikogenesis, artinya sintesis molekul glikogen dari glukosa. Kemudian ada juga gluconeogenesis. Reaksi antibolik ini menunjukkan adanya titik temu antara reaksi katabolisme dengan anabolisme. Utamanya ini terjadi pada siklus asam sitrat. Seperti yang kita tahu, siklus asam sitrat ini memuat banyak sekali senyawa-senyawa antara yang terdapat dalam siklus tersebut, dan beberapa di antaranya itu menjadi indikator dan keterkaitan, kunci keterkaitan antara metabolisme karbohidrat dengan metabolisme biomakromolekul yang lain misalnya. Nah, secara garis besar teman-teman perhatikan di slide-nya, di situ ada beberapa tahapan reaksi, ada glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif, beserta kompartemen selulernya yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan kompartemen seluler yang berbeda gitu ya. Jadi untuk reaksi glikolisis dan dekarboksilasi asam pirufat utamanya terjadi pada bagian sitoplasma. Kemudian untuk siklus Krebs itu terjadi pada bagian mitokondria, termasuk juga fosforilasi oksidatif itu terjadi pada bagian mitokondria gitu ya. Jadi secara seluler pun kompartemen reaksi tempat terjadinya masing-masing itu memiliki kekhasan tersendiri gitu. Tidak berlangsung misalnya semua reaksi berlangsung pada sitoplasma, tidak seperti itu. Tapi kompartemen seluler tempat terjadinya masing-masing pathway metabolisme tersebut juga berbeda. Nah, di sini adalah reaksi glikolisis. Reaksi glikolisis ini enzim kuncinya adalah fosfofruktokinase, berada pada reaksi ketiga gitu ya, dari fruktosa 6 fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat. Ini adalah reaksi kuncinya. Jadi kita akan melihat aktivitas enzim ini itu akan berkorelasi dengan laju glikolisis. Kalau aktivitas enzim ini meningkat, maka laju glikolisis akan meningkat dan sebaliknya. Kalau dia berkurang, maka laju glikolitisnya juga akan berkurang. Kemudian untuk dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, kuncinya adalah memang dia akan mensintesis suatu molekul asetil koenzim A yang dikatalisis oleh enzim pirufat dehidrogenase. Kemudian dari sini akan dapat masuk ke dalam siklus Krebs gitu ya. Pada siklus Krebs seperti yang kita tahu dia adalah pathway yang bentukannya siklik gitu ya. Jadi akan ada banyak sekali senyawa-senyawa antara pada siklus ini yang masing-masing memiliki peran. Seperti yang tadi di awal kita bahas, siklus ini merupakan bagian dari reaksi antibolik
yang nanti kedepannya itu akan ditunjukkan bahwa siklus ini tuh berkaitan dengan berbagai macam metabolisme biomakromolekul yang lain. Kemudian pada siklus Krebs ini juga nanti akan dihasilkan 3 NADH, 1 molekul FADH2 dan kemudian 1 ATP yang kurang lebih net ATP-nya ini sekitar 12 ATP. Kemudian pada proses fosforilasi oksidatif di sini terjadi reaksi transfer elektron. Jadi pada reaksi transfer elektron ini terjadi reaksi sintesis ATP yang utamanya dikatalisis oleh ATP sintetase yang kemudian didasarkan reaksinya pada reaksi kemiosmotik. Jadi teman-teman bisa lihat di gambarnya, di situ terdapat perbedaan ion H+ antara di luar dan di dalam membran mitokondria, gitu ya. Jadi kalau yang di sini ini adalah matriks mitokondria, di sini adalah ruang antar membran pada organel mitokondria. Perbedaan proton inilah yang kemudian akan mendasari aktivitas dari enzim ATP sintetase sehingga dari molekul ADP ditambahkan 1 molekul fosfat kemudian terbentuk 1 molekul ATP. Nah, itu gambarannya dari reaksi transfer elektron. Itu adalah garis besar dari proses katabolisme glukosa yang kurang lebih gitu ya, perbedaan ATP-nya itu sangat bergantung terhadap apakah reaksi ini berlangsung secara aerobik atau anaerob. Kalau dia anaerob artinya tidak melibatkan molekul oksigen, net 1 molekul glukosa itu hasilnya hanya sekitar 2 molekul ATP gitu ya. Berbeda sekali kalau reaksinya berlangsung secara aerob sampai ke tahapan reaksi terakhir, sistem transfer elektron tadi gitu ya. Kalau begitu maka kurang lebih net ATP yang dihasilkan sekitar 38 ATP. Nah, terkait dengan patofisiologi diabetes mellitus, bagaimana ceritanya dari molekul glukosa yang tadi sudah kita peroleh dari makanan, diet gitu ya, bentuk paling sederhananya adalah berupa glukosa, mengalami metabolisme sebagaimana yang seharusnya, kemudian defeknya di mana ini pada kejadian diabetes mellitus? Pada patofisiologi diabetes mellitus kan DM ada 2 ya, ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Bedanya apa itu DM tipe 1 sama DM tipe 2? Tergantung insulin dan reseptor. Gimana? Biasa, insulin dan reseptor gimana? Kalau DM tipe 1 dia terjadi defisiensi insulin. DM tipe 1 defisiensi insulin, DM tipe 2? Bisa karena reseptor dan resistensi insulin. Resistensi insulin. Jadi kata kuncinya kalau pada DM tipe 1 itu defisiensinya terjadi karena memang ada kerusakan pada sel-sel beta pankreasnya. Dengan kata lain, pada kejadian DM tipe 1 ini, destruksi inilah yang menyebabkan terjadinya defisiensi insulin. Berbeda dengan DM tipe 2, kalau pada DM tipe 2 memang jumlah insulinnya bisa jadi sama seperti orang normal begitu ya, tetapi yang terjadi utamanya adalah resistensi insulin tersebut. Akibatnya apa? Kalau resistensi insulin, maka insulinnya itu ada banyak, tapi tubuh atau sel kita menerjemahkannya seolah-olah dia tidak ada. Akibatnya apa? Dengan demikian, glukosa itu akan ada dalam sistem peredaran darah, padahal dia harusnya bisa masuk ke dalam sel dan jaringan. Tapi ini mengalami kondisi resistensi insulin di mana akibatnya dampaknya adalah glukosa tersebut berada dalam sistem peredaran darah tapi tidak bisa masuk ke dalam sel dan jaringan. Kata kuncinya adalah di situ. Kemudian pada DM tipe 2 itu dismetabolis yang terjadi memang lumayan besar begitu ya. Jadi tidak sesederhana satu kalimat resistensi insulin, tapi di dalamnya juga terjadi berbagai macam kondisi. Misalnya seperti pada jaringan adiposa yang banyak. Jaringan adiposa terdapat di mana? Di subkutan, di bawah kulit ya. Jaringan adiposa ini memiliki sel-sel lipid yang kemudian akan mengeluarkan yang namanya adiponektin. Sekret-sekret yang berupa adiponektin inilah yang juga akan memperparah kondisi hiperglikemi karena kemudian misalnya disekresikan sekret berupa leptin yang kemudian akan mempengaruhi nafsu makan dan sebagainya gitu ya. Jadi diabetes mellitus ini memang kita gambarkan sebagai suatu proses yang lumayan panjang gitu ya, yang memang patofisiologinya kompleks melibatkan berbagai macam jalur metabolisme. Nah, selain itu juga di sini akan berpengaruh terhadap kondisi insulin defisiensi. Kondisi insulin defisiensi dan hiperglikemi yang terjadi pada diabetes mellitus baik di tipe 1 maupun tipe 2 kemudian akan menyebabkan glukosa itu
itu berada dalam sistem peredaran darah banyak, tetapi sel-sel dan jaringan akan menerjemahkan kondisi tersebut sebagai suatu kondisi kelaparan. Akibatnya pathway metabolismenya bergeser dari yang seharusnya menggunakan glukosa sebagai sumber energi, maka yang sekarang dijadikan sumber energi utama adalah asam lemak. Jadi terjadi reaksi beta oksidasi asam lemak di situ, sehingga akibatnya juga akan terjadi yang namanya ketogenesis. Ketika ketogenesis ini berlangsung selama terus-menerus gitu ya, maka akan juga mengalami sedikit penurunan pH darah yang bisa berdampak terhadap asidosis gitu ya. Jadi ini tentu saja adalah permasalahan metabolisme yang harus betul-betul ditangani dengan baik gitu, agar keberlangsungan hidup pasien pun dapat lebih baik seperti itu. Jadi dalam hal patofisiologi DM ini kurang lebih gambarannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas? Tidak sudah Jelas ya? Oke, cukup ya. Nah sekarang untuk pertanyaan terjadi yang ketiga itu gimana? Teman-teman memperoleh data, ada data apa saja yang terdapat pada pemicu? Tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, berat badan, tinggi badan, dan IMT. berat badan, tinggi badan, dan IMT. Oke, silakan disampaikan. Jadi dari data interpretasi yang terdapat pada pasien di pemicu ini, kira-kira mana yang nilai rujukannya itu masuk kategori normal, mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah? Silakan. Ya, Alif silakan. Baik, sebelumnya saya ikut pada anggota forum untuk menyampaikan pendapat saya mengenai data-data yang sudah ada di pemicu ini. Untuk yang pertama itu ada tekanan darah. Tekanan darah itu 120/80 itu masih dalam rentang yang normal. Kemudian untuk nadi itu juga dalam rentang yang normal 40 kali per menit. Kemudian ada pernafasan itu 20 kali per menit itu juga normal. Kemudian suhu tubuh itu 36,4 derajat Celcius itu ada penurunan sekitar 0,1 derajat, tapi tidak terlalu berpengaruh. Kemudian ada berat badan dan tinggi badan dan didapatkan IMT-nya itu 24,8. Ini itu menunjukkan bahwa IMT-nya itu dalam keadaan yang normal. Kemudian ada data gula darah, yaitu sepertinya ini adalah gula darah sewaktu yang didapatkan hasilnya itu 300 mg per desiliter, yang menunjukkan bahwa rentangnya ini dalam keadaan yang tinggi, yang mana normalnya itu kurang dari 200. Kemudian juga pasien itu pernah darahnya ke laboratorium dan didapatkan HbA1c-nya itu 8,7% dan itu menunjukkan hasil yang tinggi, yang mana normalnya itu adalah sekitar sama dengan lebih atau sama dengan 6,5%. Kemudian ada profil lipid yaitu kolesterol. Kolesterol itu normalnya adalah 200 dan di sini ada nilainya adalah 203 yang menunjukkan bahwa itu ada sedikit peningkatan. Kemudian ada trigliserida 137 itu juga mengalami sedikit peningkatan, yang mana normalnya itu adalah kurang dari 130, dan juga HDL itu mengalami peningkatan yang mana itu menunjukkan hasil yang baik yaitu ada 73. Kemudian kalau LDL itu yang kolesterol yang jahat itu 132 itu juga menunjukkan ada sedikit peningkatan, yang normalnya itu ada 130, dan juga ada fungsi ginjal urea dan kreatinin yang menunjukkan angka 29 dan juga 0,64. Oke, berarti artinya yang nggak normal kelihatan dari data laboratoriumnya apa? kolesterol, Gula darah sewaktu, HbA1c, dan profil lipidnya. Oke, kalau dari data laboratorium yang tersedia, apakah sudah dapat didiagnosis pasien pada pemicu kita ini mengalami diabetes? Sudah. Berdasarkan apa, Lutfi? Berdasarkan hasil dari HbA1c-nya, dia di 8,7%. Oke, berarti sudah valid ya bahwa pasien pada pemicu ini memang mengalami diabetes mellitus tipe berapa? Tipe 2. Tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 seperti patofisiologinya yang sudah kita sampaikan tadi. Saya kira mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup ya. Baik, silakan saya kembalikan ke ketua kelompok. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Nita. Dirasa sudah cukup dari kegiatan kita hari ini. Saya sebagai ketua kelompok kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.